Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah pada bangun belum? Bangun, itu sudah siang, itu lihat itu cahayanya sudah muncul. Ayo sahur. Harap sahur sakarepmu. Yang penting saya udah bangunin ya. Oke, saya dapat terima servisan ya. Ini Samsung lipat. Alhamdulillah ini rekaman kemarin ya. Dan untuk malam ini karena hujan saya tidak bisa bikin tutorial ya. Jadi ini video kemarin, rekaman kemarin. Nah, ini saya dapat servisan itu Samsung dalam keadaan amburadul ya. Wow. Jadi ya ini nggak tahu ini korban apa, apakah korban karate ataupun korban KDRT, saya juga tidak paham. Yang jelas user bawa kondisi seperti ini ya, kayaknya dikeluarkan jurus seperti ini kayaknya. Wow, sampai terlepas ya. Jadi ya otomatis itu untuk fleksibel sudah robek ya kalau kondisi seperti ini. Nah ini saya tidak tahu persis apakah ini Samsung ori atau tidak. Oke, tahapan pertama kita akan cek ya untuk bagian mesin protolan di bagian bawah. Kita akan cek apakah ini almarhum atau masih ada harapan. Sambungkan kabel positif dan negatifnya. Lalu kita tekan tombol power. Bagaimana pergerakan jarum ampernya? Bisa diperhatiin? Saya ulangi. Jarum ampere itu naik sedikit lalu turun. Itu normal. Oke, ini HP sudah kita cek ya, mesin dalam keadaan normal tanpa ada konslet. Tahapan selanjutnya kita akan bongkar HP-nya ya. Nah ini saya tidak tahu persis ini HP ori atau kopian, karena ori sama kopian secara fisik kita lihat dari luar tuh nyaris sama ya. Kita tahu setelah kita bongkar HP-nya. Jika ini HP ini super copy, tidak akan saya lanjutkan tutorial ini ya, karena yang jelas spare part susah. Oh alhamdulillah ya. Waduh, ada hijau-hijaunya guys, berarti ini pernah masuk air. Ya, banyak penampakan korosi, dan setelah saya lihat LCD, fix ini Samsung original, bukan super copy ya. Karena untuk di Samsung lipat ini kan banyak kopiannya. Ciri-cirinya apa? Kita lihat buzzernya ya. Kalau buzzernya model seperti ini itu Samsung original. Lalu kita lihat patahan dari fleksibel itu sudah original. Lalu kita akan buka untuk mesin yang bagian bawah ya. Untuk lebih pastinya kita bisa bedakan antara ori apa tidak itu dari mesin bawah ya. Perhatikan mic-nya nanti. Jika mic-nya itu bukan kabel Cina, itu original. Wah ini susah banget ini guys nyopotnya. Terpaksa ya beginilah ini karena memang sudah rusak ya tulangannya. Jadi untuk Samsung yang original ini pencopotan untuk casing lumayan ya, bisa mengorbankan kuku. Dan itu juga telunjuk saya itu kemarin tuh habis kena cutter itu. Ya itulah resiko tuser ya, kadang itu ada hal-hal yang tidak terduga. Oke, ini sudah kita bongkar. Lalu kita akan cek bagian mesin bawah. Nah ini kan original ya, kita bisa pastikan bahwa mesin ini original Samsung ya. Ini pretelannya saya singkirkan dulu ya. Oke, ini sudah kita lepas.
dan saya akan coba bongkar bagian mesin ya. Ini masih terkunci di penutup kalengnya. Kita buka baut-bautnya, dan sepertinya HP ini pernah masuk air ya, karena dilihat secara fisik itu ada hijau-hijau, itu kan korosi, itu kelembapan air berubah menjadi warna hijau. Oke, ini mesin saya rasa aman ya, tanpa ada korosi, hanya di tombol keypadnya sama tadi sebagian di casingnya. Oke, saya copot untuk kitunnya, lalu saya bersihkan bagian yang korosi, terutama yang ada kerak hijaunya itu. Untuk pembersihan bisa menggunakan thinner, lalu bisa cleaner, bahkan bensin pun bisa ya. Ada yang bertanya, Bang Tekso, bensin bisa nggak? Bisa. Bensin, lalu Pertamax itu bisa. Ya, ini sudah ke tampilan mesin, saya rasa di mesin aman. Lalu pasang kembali untuk kitunnya. Nah, ini pemasangan kitun ini harus pas ya, jangan sampai tidak pas, karena nanti bisa nggak berfungsi untuk tombolnya ya. Ya, ini saya sudah ada stok untuk fleksibel ya. Jadi kasus untuk di Samsung lipat tuh sering terjadi di fleksibel, baik itu blank putih, lalu gambar acak. Nah, ini kebetulan HP-nya ya memang fleksibelnya sudah patah atau terbelah ya. Oke, saya akan cek fleksibel apakah berfungsi dengan baik. Saya sambungkan seperti ini keadaannya, lalu kita ambil baterai ya, kita langsung cek. Nah, ini kita cek dengan baterai, lalu kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dia nyala ya, berarti mesin dalam keadaan baik-baik saja. Oke, tombol juga oke, kita lepas ya. Nah, ini saya sudah siapkan untuk tulangan, karena si pemilik taunya beres dan mengkilat, itu saja. Untuk casing bebas bilangnya, itu pesannya seperti itu. Saya cari casing warna putih, tidak ada ya, adanya full set warna hitam. Oke, kita pasang kembali untuk penutup kalengnya. Ya, nggak tahu kenapa ya, orang itu lebih suka untuk Samsung lipat warna putih. Untuk warna hitam tuh ya jarang ya, selera sih ya untuk warna itu. Dan untuk HP Samsung lipat ini, di area tempat saya tinggal tuh banyak yang masih menggunakan ya, karena bilangnya sih ya, bilangnya itu awet baterainya, lalu enak buat nelpon, dan tentunya jelas ya di saat buat nelpon. Oke, lalu saya akan rangkai di bodinya. Jadi untuk merangkai di bodi yang baru itu agak susah ya ngepasinya, karena memang berbeda dengan yang original. Pastikan dulu dia terpresisi dengan baik ya. Lalu untuk mesin bagian atas pasangkan fleksibel, lalu masukkan fleksibel lewat lubangnya. Lalu ini ada penjepit ya, atas bawah, beserta buzzernya. Jadi untuk buzzer ataupun speaker besar antara Samsung yang ori dengan tidak itu berbeda ya buzzernya. Oke, ini sudah terpasang, lalu kita sambungkan. Nah, untuk proses penyambungan ini jangan lupa sisa dari poros asnya kita lepas ya dari bangkaiannya. Ini ada semacam besi, lalu masukkan di poros as. Lalu ada lagi untuk batangan asnya, apa ya, tulangan as ya ini.
Nah, kita tinggal cabut saja. Kalau dirasa susah, gunakan tang. Nah, ini jangan sampai hilang ya. Jika ini hilang gagal, karena intinya itu di tulangan ini ya, supaya dia bisa nutup, buka. Pastikan dia masuk dan press ya untuk bagian besinya. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan untuk fleksibel penghubungnya. Hati-hati, terutama di saat kita memasangnya ya, karena jika kita itu saking susah masangnya lalu kita ceroboh, bisa robek fleksibelnya. Nah, tinggal ditekan ini, dipancing dulu, lalu tinggal didorong ya, sehingga dia masuk ke lubangnya. Lalu rapikan, dan ini saya copot karena kelihatan ada yang kurang ya, yaitu besinya. Jadi ada besi seperti apa ya, untuk memperkuat bukaan tutup ya. Mungkin ini nggak tahu fungsinya besi ini buat apa. Saya pasangkan, saya ambil dari bekas tulangannya. Nah, dipresisikan di tempatnya ya. Kadang ya lupa ya, walaupun kita nggak pasang juga ada masalah sebetulnya, tapi ya daripada bangkaiannya juga masih terpasang besi ya, kita ambil saja, kita pasangkan di yang baru. Karena pasti ada fungsinya ya, ditempatkan di situ tuh pasti ada fungsinya. Nah, ini juga ada pelat ini, kita juga pasangkan untuk di bagian mesin kipetnya atau mesin bawah ya. Copot kembali, jadi untuk proses perangkaian di Samsung Lipat ini agak ribet ya. Yang penting kita sabar, tenang. Oke, ini seperti ini, dipreskan lalu dipasang kembali mesinnya. Dan biasanya dia kalau susah masuk ini berarti belum presisi ya. Pastikan mudah untuk kita apa ya, istilahnya presisikan tuh sudah biasa bunyi krek gitu, sudah pas. Kalau itu sudah pas, kita tinggal pasang untuk fleksibelnya. Jadi untuk harga fleksibel ini murah ya, bisa cek di toko online. Karena untuk fleksibel ini sering banget terjadi kasusnya di lapangan tuh, entah blank putih, gambar itu burem. Jadi disarankan untuk teknisi pemula nyetok di fleksibel Samsung Lipat ya. Lalu ya tinggal dirapikan, dibaut ulang lagi ya. Dan sayang sekali setelah saya cek ternyata magnetnya nggak ada. Jadi HP ini ya memang bawaannya magnetnya tidak ada, karena sebetulnya ada magnet pengatup ya untuk membuka penutup. Tapi sebetulnya ya nggak masalah jika terpaksa tidak ada. Lalu saya kencangkan untuk mesin bagian atas. Nah, ini penutupnya nggak masalah lah, warna putih. Oke, setelah dirapikan kita siapkan ya untuk masukkan SIM, karena kita nggak tahu HP ini normal tapi sekalinya sinyal tidak muncul kan ya percuma ya. Nah, ini masih terlepas, jadi kita lepas untuk kacanya dan dia sudah ada double tip, kita tinggal pasangkan. Ya, ini sudah ready, tinggal kita coba. Namun sayang sekali ini untuk magnet penutup tidak ada ya, jadi otomatis tidak bermain untuk katupnya. Jadi bermain bila kita
bantu dengan tangan ya. Ya, ini sinyal oke ya, jadi sinyal oke, keluar semua, lalu tombol juga oke. Nah, ini kan harusnya kita tinggal senggol sedikit dia sudah ngatup ya. Kalau ini agak kita dorong dengan tangan. Oke, kita ritual penggeletaan. Are you ready? Mo. Iya, sudah ready HP-nya dan tinggal digosok-gosok ya supaya mengkilat. Oke, ini sudah selesai. Namun hanya satu yang disayangkan, magnetnya tidak ada. Tetapi ya user sudah saya konfirmasi apa adanya ya, bilangnya yang penting bisa difungsikan. Nah, ini kan agak kita tekan ya, jadi bukanya nutupnya dengan bantuan tangan. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini hampir lupa guys. Jadi ada stiker mereknya belum saya pasang. Wah, saya ini memang pelupa. Usia memang. Sudahlah.